Awal ini mungkin pasal pesanan pengusaha. Yang ruko-ruko, yang kecil-kecil itu diberantas, itu yang pertama. Yang nomor dua, ini yang ngeri. Kemarin 1 minggu ini masyarakat dan netizen terutama heboh semua nih, Ji. Ini ada apa dengan Bali ini, Ji? Ada dapat info apa ini, Ji? Nggak, harus hati-hati karena di Bali sekarang. Kemarin yang frontliner itu viral seantero jagat tuh, Ji. Itu kemarin kan ada banyak yang pihak yang bertanya ke saya, Bli, coba tanya itu AWK kenapa suka memainkan isu-isu seperti itu, yang penutup itu yang membuat viral, Ji. Nah, yang membuat jadi seantero jagat itu penutup. Nah, kenapa itu sampai gini. ada podcast di sini, saya kaget juga dia statement begitu. Wah, AWK ini Sampai dibayar saya asing gitu untuk memecah belah bangsa gitu. Saya bukan, itu aja laporan juga ya. Itu tamu-tamu kamu yang di sini itu ya, Win, saya laporin tuh. Oh gitu. Om Swastiastu. Swastiastu, Win. Pokoknya Aji AWK selalu hadir di Jack Bali. Ini gimana ini? Banyak sekali yang bingung nih. Ini Jack Bali AWK yang punya nih, kok dia aja terus diundang gitu. Nggak ada tamu yang lain gitu. Walaupun AWK-nya nggak datang, tapi topiknya AWK. Oh iya. Bener nggak? Kemarin. Tapi Aji marah nggak, Ji, dengan podcast Jack Bali kemarin? Santai aja. Saya udah bingung nih judul apa ya ini. Aduh, Aji AWK marah nggak ya? Jangan-jangan kapok kesini nih. Cuman judulnya tuh pakai endgame gitu. Tapi mungkin endgame-nya buat mereka kali. Oh gitu. Saya orang suka bercandain judul gitu, Ji. Biar menarik. Provokatif. Gimana itu nih, artinya, apa lagi? Aji AWK tidak sosok yang anti kritik lah gitu ya. Oke. Iyalah, dalam artian mereka pengkritik itu adalah pemuja rahasia sebenarnya, secret admirer. Itu kan dalam teori politik kan gitu. Walaupun nggak suka tapi stalking, follow, tapi memonitor, nggak apa-apa. Karena kemarin tiang banyak ada tokoh-tokoh yang bilang Jack Bali, wah Jack Bali sama tamu lain keras sekali podcast, kamu AWK kok nggak berani keras. Nah, saya membuktikan ke penonton, AWK nggak cuman kesini nggak cuman bagus-bagus saja kan gitu. Ya padanya lah. Iya. Gimana? Pertama, kita ada beberapa hal ya yang pengen dia ngobrolin bersama Aji AWK, yang tentunya yang lagi viral saat ini masalah kriminal tinggi, yang beberapa hari terakhir atau 1 minggu ini makin marak di Bali gitu ya. Nah, terus kemudian masalah yang mungkin flashback dikit, masalah frontliner di kemarin tuh ya. Terus masalah pajak hiburan. Nah, yang mana sebaiknya kita bahas dulu, Ji? Berapa? Yang dari yang ringan dulu lah. Yang ringan dulu. Pajak itu. Nah, ini kenapa kok pemerintah kok bisa menerapkan ini? Aji dapat bocoran apa nih, Ji? Jujur sebenarnya peraturan pemerintah yang dimana ini kan masalahnya kan masalah pajak itu kan leading sektornya Kementerian Keuangan. Pertama kita akui kita kecolongan karena nomenklatur tentang spa itu. Kecolongan pertama adalah karena spa itu dimasukkan ke dalam kategori hiburan. Wisata hiburan, mandi uap atau spa gitu ya. Itu kecolongan yang pertama. Karena di bahasa undang-undang itu kan termasuk undang-undang itu memang sifatnya tega, dia keras. Satu kata, satu kalimat itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Itu kesaktian undang-undang. Satu kata pun bisa mempengaruhi orang banyak ya. Contohnya itu. Bahkan satu apa namanya? Bab. Garis itu loh. Atau itu kan apa namanya? Iya, jangankan satu bab, hanya satu kalimat bererot gitu aja udah mempengaruhi berapa orang-orang yang bekerja. Nah, jadi buat tiang kecolongan pertama di sana. Yang kecolongan yang kedua tentang angka tarif. Tarif yang sampai 40 sampai 70% itu yang diperdebatkan. Tarifnya tuh ada batas bawah, ada batas atas kan gitu. Jadi menurut Aji itu nggak masuk akal.
Bahkan negara Eropa dan negara Amerika saja yang benar-benar kapitalis itu nggak gitu-gitu banget. Nah, jadi memang sebenarnya ada tujuan tertentu selain masalah pajak tentang spa yang tinggi. Tapi menurut Menteri Sandiaga Uno katanya spa tidak termasuk. Cuman kan masalahnya di aturannya ada di sana gitu, antara aturan dan statement beda. Enggak, pertama gitu. sudah kecolongan karena dari anggota mungkin DPR yang membahas ya. Oh, berarti kesalahan DPR-nya ini berarti dia. Itu gunanya kita harus punya anggota dewan yang memang harus menjaga terkait dengan masalah angka-angka itu. Berarti ini kesalahan incumbent yang duduk di sana ini juga berarti ya. Itu kata karena kamu. dia yang, iya menurut saya kan gitu kan dia yang bikin undang-undang itu maka kan. iya, maksudnya gini, walaupun Bali akhirnya kalah voting karena minoritas. Oh mungkin dia sudah berstatement cuman tapi kalah kan ini voting. kan keputusan Republik. Jadi kan undang-undang itu kan banyak, ada undang-undang, terus kemudian ada peraturan pemerintah di bawahnya, terus ada peraturan menteri. Nah, kita kan harus cari tahu dulu ini penyebabnya apa sih, aturan atasnya, payungnya kan gitu. Jadi yang paling salah sebenarnya kalau buat saya itu adalah pemerintah daerah, juga asosiasi, ya, dan juga dari komisi, dari anggota dewan mana. Ya ngapain sekarang baru teriak-teriak? Ya saya mau ngadakan rapat nih lagi berapa hari terhadap dengan Dinas Pariwisata ya, karena kan kita turun tangan. Haji kan juga harus peduli dong, daripada buat press conference dari bawah itu nggak menyelesaikan masalah. Sekarang baru pemerintah daerah ya, baru asosiasi, baru teriak-teriak. Saya tidak setuju. Loh, kemarin kan pasti dibahas. Peraturan itu sebelum disahkan dan diundangkan ada yang namanya proses uji sahih. Uji sahih itu gimana? Uji sahih itu dimintakan pendapat terhadap daerah yang terdampak. Nah, ini misalkan kok tidak ada ya? Misalkan Batam, Bali, misalkan Manado gitu yang spanya banyak. Itu dulu namanya uji sahih. Nah, jadi ngortenya diuji sahih dong. Ya itu pun kesalahan dari dinas-dinas yang ada di Bali. Itu teknis uji sahih itu seperti apa aja? Sebelum diserahkan ke sidang paripurna ini kan ada proses. Ya misalkan spa itu mungkin daerah-daerah maksudnya yang diinformasikan ke pengusahanya langsung atau enggak gini. Lewat jadi kan dari tim ahli dewan menyiapkan draft. Oh, draft. Pertama draft akademik. Alasan undang-undang itu dibuat. Baru dibuatkan draft undang-undang. Draft undang-undang ini bukan langsung ketok palu, itu perlu waktu bertahun-tahun untuk diperbaiki, kata demi kata, titik komanya diperbaiki di sana. Dan draft itu harus dibawa ke seluruh Indonesia. Ini udah jelas keliru itu. Masa mandi uap, katanya kemarin teman-teman spa mandi uap kok kalau bahasanya mandi uap atau spa kan udah keliru itu. Padahal itu hal yang pertama memang bukan berarti tim ahli itu bodoh, tapi memang sengaja dimasukkan untuk. Sepertinya sengaja ya. Kalau buat yang selalu percaya sama teori konspirasi ya. Ini untuk Bali mungkin terdampaknya kan yang aneh itu kan spa yang terdampak kan spa yang di luar hotel. Spa yang spa di luar hotel, spa yang kita di pinggir-pinggir jalan bypass, spa apalah pokoknya yang ada mandiri UMKM itu yang terdampak, yang di Ubud, yang buka ruko-ruko, Nike terdampak. Tapi spa yang ada di dalam hotel itu tidak terdampak. Dan spa yang memang terselubung spa plus gitu kita sebut lah, udah rahasia umum lah ini. Yang gitu-gitu gimana itu? Enggak, jadi gini dulu. Nah, itu. Jadi kita luruskan dulu. Pertama, yang perlu kita protes, kalau spa di dalam hotel, dia tetap dengan tarif awal tidak 40%, dengan tarif murah, pajak murah. Kan artinya ada konspirasi pemilik hotel ini akan menghancurkan spa-spa yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Dengan tujuan apa? Biar masyarakat turis, jutaan turis kalau mau spa dia datang ke hotel. Oh. Konspirasi pertama. Ini bisa saja pasal ini pesanan. Dugaan pertama itu ya. Dugaan pasal pertama, pasal yang awal ini mungkin pasal pesanan pengusaha. Bisa jadi.
Jadi yang ruko-ruko yang kecil-kecil Ika diberantas, itu yang pertama. Yang nomor dua ini yang ngeri, ada tujuan berkedok agar anti Pancasila. Sekarang apa hubungannya sih? Ada Pancasila, ada gerakan-gerakan radikal yang tidak menginginkan ada bisnis spa di daerah mereka. Oh, mau ya. Maksudnya yang sering saya simak baca juga ini akan pokoknya wisata Bersita ya mungkin itulah dalam artian ini ya seperti katanya Caimin kemarin kan ada tuh pernyataan benar nggak? Iya. Yang diprotes sama orang Bali gitu kan nggak boleh babi dong itu ya masalah ya babi pokoknya itu yang babi itu ya. masalah yang tidak sesuai lah dengan pandangan dia kan gitu ya. Jadi ada kalau di Bali mungkin dampaknya nggak terlalu besar masalah spa ini, tapi di daerah lain bisnis spa, bisnis karaoke itu benar-benar dihajar memang biar nggak ada. Tujuannya biar nggak ada, memang biar agar daerah kabupaten itu memang harus bernuansa agama tertentu. Oh, oke. Dan mereka kalau buat perda, mereka akan mendapatkan resistensi. Makanya lewat undang-undang, lewat aturan yang kemarin keluar. Jadi berlaku di seluruh Republik Indonesia. Dulu kan sama halnya. Kalau dulu kan maintenance spa kan di sweeping. Ada spa di sweeping, digerebek kan begitu. Sekarang mereka pintar, mereka pakai undang-undang. Sama halnya seperti undang-undang pornografi dulu berarti ya. Iya, persis. Mirip seperti itu ya. Ya, persis exactly, persis. Di Bali tidak boleh bikini juga gitu kan. Padahal daerah wisata kan. Wisata. Gitu. Ya, bener. Gitu itulah polanya. Polanya ya, itu sama dengan miras. 3 pola pakai kita contoh nih. Pornografi, miras sama spa. Miras itu kan tidak boleh beredar dengan harapan agar tidak ada penjualan alkohol kan? Ya, selalu yang anti alkohol ini selalu adalah kelompok-kelompok dari kelompok tertentu ini. Mereka yang memiliki motor. Makanya seperti kemarin kan Bali sebenarnya mendapatkan keistimewaan dengan 5 provinsi untuk bisa memproduksi alkohol. Makanya dengan desaan ormas-ormas keagamaan itu sampai Pak Presiden mencabut lembar negara itu. Kan rugi juga kita karena ada pesanan dari pengusaha alkohol. Ya, pengusaha alkohol, pengusaha bir itu terancam loh, misalkan sama arak loh. Terancam mereka. Itulah kalau di sini yang di sana kemarin pengusaha alkohol, yang spa ini pengusaha yang punya hotel-hotel besar. Ada juga kelompok yang saya nilai kelompok radikal yang menginginkan pokoknya nggak boleh di Indonesia tuh nggak ada urusan masalah yang terbuka gitu loh istilahnya. Kalau kita spa ini kan terbuka. Berarti seperti tagline-nya aja, Bali is not Middle East gitu. Viral sekali itu. This is Bali not Middle East. Ya memang kita kan Asia Tenggara. Bali, this is Bali not India, not China, not American. This is Bali Southeast Asia. Cuman kita kan ngadapin orang-orang baper aja. Orang baper yang kekurangan narasi, yang literasinya minim. Jadi frekuensinya AWK udah di sini, mereka mesti di bawah. Nggak nyambung. Kita orang Bali kan terbuka. Orang Bali itu ketemu bule, bergaul, ngomong, ngobrol, vibe kita itu positif. Kita kan terbuka banget sama orang, positive thinking kan. Mau orang pakai bikini, nggak ada tuh pemerkosaan bule-bule itu pakai bikini, bener nggak? Ya. Kita nah itu herannya ya. Justru yang kayak gitu kok nggak ada yang gitu. Justru yang di kamar kos itu mati lampu gitu. Ya gitulah. Aduh, hati-hati lah sekarang. Ya. Ya pokoknya nanti untuk spa nasihat saya langsung judicial review. Sudah katanya ya. Sudah. Jangan udah ada asosiasinya. Kemarin mereka asosiasi dari ada satu kelompok spa gitu sudah yang terima di Istana Mancawarna kemarin. Oh ya, yang kamu ke sana ada Haji kemarin sudah, kesini. Sudah tuh Pak Pandey kalau nggak salah ya. Sudah ke saya yang kasih indikan. Dokumen udah ditiang makin. Nah, jadi nanti kita tinggal support
yang bisa dilakukan oleh DPD, kita memberikan masukan kepada MK. Kalau seandainya itu bisa dibatalkan, astungkara. Udahlah, ada link-link, sudahlah, ada macam-macam, tenang aja. Ya, kita kalau Tiang kan kerjanya langsung ke inti. Tapi maksudnya jangan ya seperti kemarin, ya terima kasih Pak Hotman udah bicara kan, Mbak Inul bicara, kemudian dari asosiasi bicara. Memang harus bicara, kita harus speak up. Nah, masalahnya begini, Ji. Yang oke SPA lah, Tiang tidak setuju lah kalau SPA ya dipajakin tinggi kayak gitu tuh, karena banyak teman-teman SPA itu memang tarifnya kecil-kecil. Justru SPA yang berkonotasi negatif itulah yang tinggi-tinggi tarifnya gitu. Tiang kan teman-teman Tiang suka ke tempat-tempat gitu kan. Oh ada ya, banyak ya. Ada sih beberapa nama sudah beberapa nama di kantong saya yang gitu. katanya ada yang plus katanya ya. Nah kemudian yang hiburan ini juga kan ikut menolak. Padahal misalnya kalau pengalaman Tiang dulu di waktu masih jadi jurnalis itu meliput soal pajak hiburan itu banyak bocornya, Ji. Yang saya tidak sebut lah, banyak bocornya itu. Nah mungkin apakah ini juga yang menjadi dasar dari undang-undang ini mempajaki tinggi hiburan sehingga tidak banyak bocor dan banyak pajak ini masuk ke kas negara seperti itu. Pajak hiburan. Agak aneh karena Thailand sendiri menurunkan mereduce tax. Kemudian beberapa negara sudah menurunkan pajak-pajak hiburan, konser musik semuanya. Agak aneh Indonesia ini naikkan. Kalau menurut yang mungkin itu benar jadinya pajak itu mungkin bisa bocor, tapi lebih kepada dua konspirasi ini yang tadi saya sebut lebih itu. Kalau masalah kebocoran ya dari Menteri Keuangan juga harus berpikir. Nggak mungkin. Sekarang kan usernya nggak ada. Sama kayak kita buat kartu perdana telepon ya. Kartu perdana nggak boleh mahal karena kan dia menjadi repeat customer kan, benar nggak? Kan percuma sekarang dinaikin 70% tapi spa karaoke sepi. Kan nggak ada pemasukan, kan logikanya di sana. Nah otomatis nanti orang-orang Kementerian Keuangan, mungkin orang pajak juga akan bingung, bingung juga cari pendidikan. Sekarang sepi sekarang. Iya. Mungkin lebih baik pajak penghasilannya yang dinaikkan gitu, Ji ya. Kalau penghasilan ya belum tentu juga bisa karena ada urusan sama UMK, UMR. Tapi kemarin sudah Tiang kasih solusi. Seandainya misalkan gugatan MK ini gagal, kan kita kan harus bicara fair ya, 50-50, berhasil atau gagal. Kalau seandainya misalkan gugatan MK ini gagal, artinya mau tidak mau pengusaha ini harus berhadapan dengan yang namanya undang-undang. Ada caranya. Dan kemarin sudah dipraktekkan sama teman-teman SPA. Artinya apa? Ganti nama semua SPA itu. Jadi jangan ada kata SPA. Oh iya karena bahasa hukumnya SPA. Bahasa hukumnya SPA. Jadi Tiang sarankan terapi gini gitu. Misalkan apa? Bali Spa dirubah jadi Bali Wellness Center. Nah, ini benar. Atau Bali Ayurveda treatment, Ayurvedic gitu. Itu kan spa, itu kan Ayurvedic sebenarnya. Itu secara hukum lebih aman lah ya. Aman. Makanya pengusaha spa nih kalau seandainya undang-undang ini tetap jadi dan kalah di MK, ya mereka mau tidak mau harus merubah akte pendirian. Nah, kalau ini dipaksakan mungkin banyak akan mengakali lah di lapangan benar. Udah banyak yang baru ini rubah. Ada yang nanya-nanya Tiang, Ji gimana rubah? Dan masalahnya kemarin ada seorang pengusaha spa itu yang datang ke Tiang, itu yang curhat kalau tagihan pajak itu dimintakan dari tahun 2019 2020 loh. Oh iya, kemarin Ibu itu sempat cerita ke saya. COVID padahal itu diminta juga loh. Diminta, dan itu kan melanggar hukum. Oh sebenarnya melanggar hukum ya? Nggak bisa, jadi undang-undang itu berlaku ketika diundangkan. Jadi tidak berlaku surut. Kalau undang-undang itu misalkan diundangkan tahun 2023 ya berlaku 2023 dan seterusnya. Bukan berarti tahun 2019 ditagihin dan tanpa announcement, tanpa pemberitahuan loh. Itu ada pengusaha spa sampai ditagihin 230 juta itu. Iya. Kemarin Ibu ini cerita di sini Ibunya. Begitu. Makanya makin berubah nama. Ada kawan-kawan sudah Tiang
kasih arahan, rubah nama, jangan pakai spa. Yang penting kan kalau udah spanya misalkan spanya sudah bagus, kualitasnya kan dicari sama orang. Ya, Gak mungkin kan. Jadi ganti aja Bali Wellness Center. Karena nama spa itu udah identik dengan, kalau saya aja kalau sama istri aja, Ma, mau ke spa ya? Apa kok nyari cewek? Kau mau ngapain kau gitu? Wih, berarti nama spa itu sudah dari orang yang kampung sudah konotasinya negatif tuh, Ji. Emang gitu, emang ini udah memang, kayak ese itu kalau bicara spa itu. Kenapa bisa gitu ya? jangan-jangan kaum ibu-ibu malah setuju sama pajak ini. Nah, itu. Biar bapak-bapaknya nggak ke sana. Tapi kan kita ngelihat kasihan sih. Karena jujur aja ya, kalau kita keluar negeri ya, Vin ya, itu memang spa di Indonesia memang murah sekali. Oh, jauh lebih murah ya. Di Jepang itu 30 menit back massage gitu ya, sama spa gitu ya, itu bisa di Jepang itu paling murah tuh 2 juta. Di Eropa, di mana-mana itu paling murah tuh 1 juta. Kita ini bisa 200.000. Berapa dibayar ini? Dibayar orang-orang yang mijet ya. Kasihan juga sih. Hanya di Indonesia ditemukan bisa barang 200.000, 300.000 sudah full. Makanya service. kalau orang Bali kerja jadi terapis di luar, makanya keluar negeri. Tinggi sekali ya. Keluar negeri. Makanya kita nggak nyalain orang-orang spa Bali itu, gadis-gadis kita itu ke luar negeri. Betul. Perempuan-perempuan Bali itu banyak karena di sana bisa 10 kali lipat. Itu ya, nanti itu solusinya itu udah kita pikirkan. Abang, kalau ada nggak misalnya ada narasi-narasi begini, di Bali kita kenapa tidak bebasin aja ya, misalnya seperti rokok lah, harusnya harga sekian kan mahal tuh gini, makanya ditinggiin aja itu hiburan yang negatif bolehin aja, legalin aja itu semua, judi legalin aja. Nggak bisa gitu bertentangan dengan undang-undang. Jadi kita gitu kan ya? Bali kan bukan negara sendiri. Ya anggap dulu kan pernah itu di salah satu hotel tuh di Sanur yang sekarang jadi rumah sakit. Lantai 10-nya itu kasino loh dulu. Oh ya? Saya pernah tuh lihat itu waktu itu. Memang untuk alat-alat perjudian. Tapi kan nggak boleh karena bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Sama seperti legalisasi ganja. Nah, ini misalkan juga sekarang kan Thailand setelah melegalisasi ganja, dia sekarang turis ke Thailand karena dia bisa beli di toko-toko. Dan buat saya sama seperti Malaysia. Malaysia itu adalah negara kerajaan Islam. Negara agama loh Malaysia, tapi dia punya Genting Highland kan, pusat perjudian kan. Oh nah, kok bisa gitu ya? Ya itu mungkin pemikiran mereka lebih maju dari kita. Tapi nggak bisa diubah tuh undang-undangnya itu, kan bisa kan? Bisa, namanya undang-undang bisa. Tapi tetap karena kita heterogen itu sulit ya. Tapi kalau saya sebagai orang Hindu, kita harus belajar dari Mahabharata yang namanya judi gitu. Yang penyebab perang Baratayuda itu kan Panca Pandawa kalah judi. Kalau misalkan ditanya dari sisi filosofi ya, boleh nggak Ji? Secara agama Hindu itu judi nggak bisa. Kamu baca Itihasa Weda itu sudah dikasih tahu sama para dewa. Jangan tapi judi. Kan masalahnya begini, pemerintah melarang, cuma realita di lapangan tetap ada gitu Ji. Kalau yang judi modern mungkin tidak ada ya. Tapi kalau judi-judi berkedok tradisional, berkedok maksudnya kajen, berkedok bola adil itu kan masih ada kan. Masih dimaklumi lah gitu ya. Masih ada tuh yang punya backing juga banyak kan gitu ya. Itu yang maksud saya Ji, artinya ini pemerintah kan sepertinya munafik lah dan kita tutup mata. Misalnya oke lah seks lokalisasi dilarang. Cuma realitanya ada gitu loh. Dan otomatis pajaknya dia nggak entah kemana itu. Sama gitu seperti pemerintah kota Denpasar. Nah ketika kemarin ada penyerbuan PSK. Nah itu di danau apa sih jalan Danau Tempe. Danau Tempe. Ya. Ketika ya awal-awal kan pemerintah kota kan tegas. Pokoknya harus bagaimana. Tiba-tiba kan lembek. Ada pernyataan tuh, oh ternyata nggak bisa kita lakukan sesuatu karena si mucikari ini mungkin kontrak tanahnya sampai tahun 2020 sekian. Kan ada itu. Ya itulah sebenarnya kan
harus tegas. Wali kota Denpasar itu misalkan harus tegas seperti wali kota Surabaya kan. Wali kota Surabaya kan tegas, berani dia mengubah Gang Doli itu yang dari menjadi pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara, dia rubah menjadi pusat UMKM. Kalau satu-satu terus kasusnya penyewaan sampai 2030, ini sampai 2028 kan nggak selesai kerjaan. Gunanya jadi pemerintah, tukang perintah. Sekarang kita lihat Pemkot mana bisa masalah Padang Gala misalkan, masalah danau itu. Ya, itu kurang tegas. Nah itu kan pajaknya kan kemana kan gitu. Coba itu maksud saya, bisakah yang gitu-gitu dilegalkan biar pajaknya masuk ke kas negara, otomatis pemerintah kaya kan, dapat tambahan gitu loh. Ya kalau Bali sendiri menjadi negara sih mungkin aja, tapi kan kita NKRI. Ya itu yang membuat itu nggak bisa, aturan tuh nggak bisa gitu ya. Nah sekarang kan alasannya kenapa lokalisasi tidak bisa ditutup? Alasan pragmatis yang paling populer agar terkontrol HIV/AIDS. Oh ya. Kan gitu-gitu aja gitu loh. Dia nggak tahu dengan ada aplikasi prostitusi, aplikasi online. Itu kan sekarang PSK kan mobile. Kalau di Denpasar tuh udah setiap jengkal itu udah. Saya gitu. mantan jurnalis banyak info lagi. Dari A sampai Z saya tahu lah isinya Denpasar ini gitu. Jujur munafik saya. Biarin aja makanya kayak gini-gini, saya bilang aduh, ya ke depan kita harus pilih pemimpin kabupaten kota, kita harus pilih bupati wali kota yang tegas. Ya kalau mau tahu perilaku pejabat-pejabat di Bali, eksekutif, penguasa anggaran kan Bali tahu lah, ngerti lah kan gitu, paham ya. Jadi mungkin itulah Win, kalau seandainya orang itu sudah penuh dengan kesalahan ya, dia pasti tersandera sama dosanya dia sendiri gitu. Ya nanti kita tata lah. Yang penting sekarang Bali aman dulu. Ya tidak ada pembegalan, tidak ada kul-kul bulus. Nah ini kemarin 1 minggu ini masyarakat dan netizen terutama heboh semua nih Ji. Ini ada apa dengan Bali ini Ji? Ada dapat info apa ini? Nggak, harus hati-hati karena di Bali sekarang kita kan lagi fokus sama pemilu. Bali masuk ke salah satu parameter. Dan di Bali ini kan diduga ada pergeseran pilihan. Yang mungkin dulu Pak Jokowi menang 92%. Sekarang mungkin ada partai-partai politik yang nggak terima kalau besok kalah. Jadi sebenarnya kalau dari sisi geopolitik keamanan Bali ini rawan. Karena mungkin ya anggap misalkan tiang to the point aja. Misalkan kalau dari konstelasi jumlah pemilih Ganjar Mahfud sama Prabowo Gibran itu kan sekarang mulai seimbang di Bali. Seimbang ya. Itu kan berbahaya. Dari angka sekian puluh persen itu kurangnya berapa persen loh? Sudah lebih dari 2 digit. Itu kalau nggak di manajemen chaos. Sekarang polisi dengan personel terbatas, intelijen terbatas. Sekarang polisi ini membagi diri dong. Masalah belum lagi ngadepin teroris. Seperti kemarin itu tahun baru kan ada teroris mau ngebom Bali. Begitu. Artinya fokus Bapak polisi ini dikacaukan dengan kasus-kasus ini. Bisa jadi itu di skenario. Dan kebetulan yang buat rusuh kan kalau dari 4 case ini kan banyak diduga ya, bukan orang kita kan. Yang kemarin korbannya baru orang kita ya. Korbannya orang kita, tapi ada orang dari kemarin ada plat motornya dari Jawa. Ya. Ada dari kemarin dari timur kan gitu ya. Ya tuh hati-hati loh, bisa jadi itu permainan dari orang yang tidak suka sama kepentingan keamanan Bali. Jadi dibuat kacau, masyarakatnya begini, difokus ke sana. Nanti 14 Februari, pengumuman 14 Februari malam, kalah jagoan mereka, habis Bali terbakar. Gitu, itu yang seperti 98 ya, seperti 98, 99 kebakaran ya di Bali, di Buleleng ya. Terbakar di seluruh Bali loh. Seluruh Bali ya waktu itu ya. Waktu itu. Jadi anak muda Bali ini harus dikasih sejarah.
Kasih sejarah jangan, karena yang berkepentingan terhadap chaosnya Bali pertama sudah pasti kaum radikal. Pasti. Dia senang kalau Seneng. Ini udah agenda utama, pokoknya yang diganggu pertama favorit di Indonesia ini pasti Bali. Karena ketika mereka rusuh di Bali, ketika Bali maintain bom, ketika Bali ada kejadian-kejadian macam-macam, pasti jadi perhatian dunia. Nah, jadi mereka tuh dapat promosi gratis. Oke. Ya, termasuk dari XXHTI misalkan. Itu hati-hati itu yang sudah dibubarkan sama Jokowi. Yang nomor 2, yang berkepentingan itu adalah dari tim sukses. Nah, jadi nanti akan ada tim sukses masing-masing capres dan partai. Nanti mereka tuh akan bermain playing victim. Jadi mereka itu kalau dulu zaman pemilu 2019 kan cuman press conference, cuman syukur gitu ada capres yang sudah menyatakan kemenangan lebih awal prematur tapi nggak jadi. Sekarang mainnya fisik, pembakaran kemudian kemarin di TNI dicoba dia adu domba sama yang sepeda motor brong itu ya. Sampai sekarang beberapa prajurit TNI sekarang di penjara kan, disidak. Itu terjadi ini. Kalau saya ngelihatnya semuanya itu terdesain. Dibuat bingung. Nanti ketika kita fokus sama kerusuhan-kerusuhan kecil di Banjar-Banjar misalkan pendatang, Kramiu, kemudian ada macam-macam, nanti yang lebih besar meledak itu. Jadi jangan kita buat yang jangan terlalu dibuat heboh. Kalau memang seperti 4 kasus kemarin maintain orang siapapun itu ya, siapapun dari mana asalnya, kalau salah bunuh orang, nempeleng orang, pukul orang ya proses. Ya sekarang dicari, mudah-mudahan dalam 1, 2, 3 hari ini udah ketemu semua lah. Kan begitu. Sama seperti teroris berarti ya, semakin dibicarakan, dihebohkan tuh dia terorisnya senang. Iya. Karena ribut sama gini. Ya makanya saya himbau lah nanti Jak Bali sebagai suhunya medsos di Bali gitu ya. Suhunya medsos di Bali, bantulah untuk dapat mengekspos hal yang baik. Karena kenapa? Nike pun tujuan. Misalnya hal yang baik itu gimana, Ji? Hal yang baik itu maksudnya hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Misalnya? Ya misalkan nih, dari sudut pandang narasi aja. Kalau seandainya misalkan, ya kadang-kadang contoh nih, pas video kerusuhannya, pemukulannya itu diekspos, tapi ketika misalkan ditangkapnya, ketika pas polisi berhasil, kerja itu enggak, banyak yang ada juga yang enggak nge-expose gitu aja. Maksudnya jangan jadi narasinya jangan dibuat heboh, karena kita nanti ikut berkontribusi terhadap kerusuhan yang ada. Dan teroris seneng, dia kan anggap biaya aja. Anggap nih ya contoh nih, misalkan anak-anak itu yang bawa parang di Jayaman, Parang di Denpasar. Parang tuh nggak ada sawah, nggak ada buat nyabit rumput. Coba nih, ini kontra intelijen ya. Coba misalkan adalah salah satu oknum provokator nemuin anak-anak buruh bangunan. Nih dikasih minum. Nih kamu minum nih, dikasih arak nih, dikasih 10 botol. Pas mabuk kasih parang di sebelahnya. Boy, bahaya. Bener nggak? Udah itu dibuat desain. Kalau masalah bakar motor pecalang, logika aja ngapain sih orang mabuk orang mabuk tuh nyalain korek api aja nggak bisa. Bisa kan? Udah itu setelah mabuk ada motor jepret terbakar, lari provokatornya. Dia framing video di sana. Gitu. Itu kan kerja intelijen kan gitu, yang nggak suka sama Indonesia bisa asing. Ya. Gitu. Karena mau nggak mau di asing itu punya intelijen yang tujuannya adalah menggagalkan pemilu, tidak suka Pak Jokowi. Asing ini ingin capres nomor sekian menang biar mereka bisa dapat izin tambang lagi. Sama halnya dan Bali menjadi suatu tempat. Ya, sama kayak Win tahu. Saya yakin ya, yang masalah pengungsi Rohingya ya, yang dari Bangladesh. Kemarin kan ada video tuh, seorang pemuda mengatakan, nggak mungkin netizen yang namanya Laut Andaman, itu laut dari Bangladesh, India, Pakistan,
nyampe ke Indonesia, nyampe ke Aceh tuh lautnya tuh ganas loh. Iya, ya makanya itu ya herannya. Bener, itu teori konspirasi. Bisa juga dia dibawa pakai kapal besi, nyampe deket-deket Dekat, Indonesia, baru dilepas gitu. baru dipindahin ke kapal yang cuman kayu-kayu. Yang namanya Laut Andaman itu, ya ampun, itu kita udah ngeliat dulu Nah, aja makanya pasukan Majapahit, pasukan dari Eropa, India, Persia itu aja kesulitan masuk Indonesia. Kok sekarang pakai kayu sederhana tuh bisa bertahan kalau nggak dimakan amal ombak loh. Mungkin dia ditransfernya ya could be, bisa juga UNHCR memfasilitasi kan. Ya deket-deket Aceh baru misalkan Diturunin gitu ya. Kasihan juga kan masyarakat Aceh. Sekarang sibuk gitu loh. Kita juga kan kasihan, tapi sebenarnya saya kasihan juga. Jadi dalam artian Rohingya itu menurut saya itu desain internasional. Oke. Itu desain internasional tuh itu namanya kontra intelijen dan bagian dari konspirasi. Biar masyarakat tuh fokus ke sana aja, isunya ke sana. Oke. Karena mau nggak mau masyarakat Indonesia itu masih gampang di obok-obok dengan isu kayak gitu, Ji. Iya, padahal dulu Ini dulu ada capres mengatakan dukung pengungsian Rohingya. Sekarang kita ribut kan, malu sendiri kan. Ya, Makanya ya. benar kata Pak Jokowi, saya setuju. Dulu kan Pak Jokowi 2017 kan udah nolak. Pak Jokowi nolak, dibully beliau. Menolak pengungsi Rohingya itu. Tapi sekarang masyarakat sendiri yang nolak. Begitu ya, sekarang lah. Ya, jadi buat saya ya jangan macam-macam sama Jokowi deh. Nah, bicara masalah itu, kemarin yang frontliner itu viral seantero jagat tuh, Ji. Hebat ya. Gila. Ada politisi Bali yang Makanya bisa. gila ini. Nggak tahu AJWK nih, akhir-akhir ini pokoknya apapun tentang AWK viral. Saya datang ke sekolah viral, saya rapat viral. Ya tapi itu hukum alam. Iya. Jadi Tiang diberikan promosi gratis Karena sebenarnya. semakin di atas kan semua orang melihat, oh itu gitu, Ji. Semua dan gampang ditembak-tembak gitu kan. Gampang digoyang-goyang. Gampang digoyang-goyang gitu. Nah, masalah itu kemarin kan ada banyak yang pihak yang bertanya ke saya, Bli, coba tanya tuh AWK kenapa suka memainkan isu-isu seperti itu, terus kenapa harus caranya seperti itu gitu. Mungkin Najib bisa Yang menjelaskan, pertama, tidak ada mens rea-nya, tidak ada itikat tujuan untuk bermain di isu SARA. bukan Itu substansinya kan sudah jelas, Enggak, Ji, ya. Karena contoh nih, waktu saya rapat di airport, 3 materi yang Tiang bahas. Oke. Itu aspirasi. Pertama, tentang gelar airport terburuk di dunia. Oh, kan itu pemantiknya ya. Ya, itu saya tanya dong manajer, Ken kok bisa terburuk di dunia, Pak? Kan gitu kan boleh dong tanya. Namanya juga wakil rakyat dan di airport itu pendukung AWK banyak. Ya. Kan nanya lah ke Tiang kan gitu. Yang nomor 2, tentang masalah taksi online. Masalah MOU antara mitranya airport dengan 3 koperasi di Tuban dengan Grab dan Gojek. Yang harganya ada perbedaan. Itu isu kedua yang saya bahas. Karena aspirasinya menten suratnya ke tempat Yang nomor 3, tentang pelayanan bea cukai. Yang 2 orang ini sudah dicopot jabatannya. Kemudian yang merebut paspornya orang Bali dengan kasar. Kan wajar dong ada masyarakat datang kasar, dia nyerebut paspor. Kan Tiang tanya, kenapa sih lu kok kasar gitu loh maksudnya. Nah di dalam rapat Tiang jelas membela Bali dong. Ya, Pertama, boleh dong senator Bali berbicara tentang saya inginkan putra daerah yang ada di sana. Saya inginkan mereka yang Om Swastiastu, yang senyum. Makanya Tiang sampaikan, yuk kalau bisa petugas-petugas di depan itu ya gadis-gadis Bali yang cantik, yang pakai bije, yang pakai bunga, yang kelihatan rambutnya seperti Dewi Saraswati. Kan enak dilihat. Sekarang kan udah berubah kan? Pakai senteng, ada pakai udeng. At least perjuangan AWK sukses loh. Oh, itu berarti sebelumnya tidak seperti itu, Ji, ya?
Sebelumnya ada seperti itu, tapi mungkin pada saat G20 gitu. Oke, Tapi sekarang saya minta daily basis setiap hari. Imigrasi juga sama. Ya sama juga ketika ada turis datang ke Lombok, carilah udang Lombok misalkan, atau orang datang ke Aceh. Karena Aceh wilayah syariat, ya harus ditunjukkan juga syariatnya gitu loh. Oh iya, ya, karena kan Serambi Mekah bagus menurut Tiang. Justru bukan karena itulah NKRI kan gitu. Oh makanya, ini ada ciri khas ini, ciri khas Bali. Kalau ke Bali ini ciri khasnya ciri kan khasnya begitu. Dan kita sudah punya 3 peraturan yang mendukung. Pertama, Perda 2 2012. Di sana ada jelas pariwisata Bali berbasis budaya Hindu. Kalau mau tidak setuju, rubah dulu perdanya. Nah, nomor 2, sudah ada namanya Pergub tentang tata cara berpakaian baik kepada instansi negeri dan swasta. Yang nomor 3, Undang-Undang Bali nomor 15 2023. Jelas Bali berdasarkan Trihita Karana. Trihita Karana itu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan alam. Manusia sama manusia tuh apa, Mbok? Gak bisa datang tuh senyum. Kan saya maunya itu, wong TNI aja di Papua, di daerah konflik aja ketemu rakyat harus senyum kok, bawa senjata. Senyum, humanis, Pak Polisi juga harus senyum. Ini kok ada petugas airport kok nggak senyum. Datang dari mana? Nggak bisa. Kalau memang nggak suka kerja di Bali, yang keras-keras tempat lain aja. Boleh dong saya sebagai senator Bali saya minta putri daerah gitu loh, putra daerah, wajar kan? Dan itu sebenarnya disupport juga oleh semua pihak ya Ji ya. Tujuannya Ji itu. Cuman ya dimasalahin sama ini, kenapa harus marah-marah dengan marah-marah itu? Itu kan karakternya, kan gayanya AWK kan memang seperti itu. Kalau gayanya Pak Jokowi kan misalkan kalem gitu, tenang gitu ya. Kan nggak bisa kalau diubah. Gayanya AWK karena Tiang kan kesatria ya. Iya. Masa seorang kesatria harus lemah lembut? Bapak Ibu maunya gitu katanya Ji. Bapak Ibu kalau bisa gini-gini. Ya nggak bisa gitu ya. Karena di airport nih banyak masalah. Oh gitu. Jadi mau galungan yang lalu itu ibu-ibu cleaning service itu curhat sama Tiang loh. Ji, pas saya berangkat ke Jakarta, ngumpul lah ibu-ibu itu di depan toilet. Ji, benjang galungan niki mau galungan, Tiang nggak dikasih izin untuk 2 hari galungan. Jadi sebelum Tiang turun saya rapatkan itu. Ya akhirnya dikasih izin 2 hari. Kemudian kalau mau pindah shift sesama karyawan itu teganya harus bayar. Itu yang Tiang luruskan, nggak boleh. Kalau ada umat Hindu di airport yang mau liburan galungan Kuningan, kasih dia penampahan libur, kasih galungan libur. Yang lain kan ada staf yang agama lain itu. Ada masalah babi guling. Saya minta ada yang jual babi guling di kantin, ada. Oh sudah ada sekarang? Sudah ada sekarang. Tiang udah kunjungan, ada yang seneng lah, happy lah. Yang nomor 3 masalah salah satu merek bakso kemarin kan? Ya bakso yang gara-gara ada kerupuk babi, terus karyawan airportnya itu dipecah-pecahin, sampai ownernya Evung datang ke Tiang loh. Gitu. Datang minta maaf, gimana Ji? Ya sudah lah, sampai datang saya hargai kan seperti itu. Ya akhirnya jangan diulang lagi ya, terkesan kok Anda kok anti babi gitu loh ya. Ini kalau misalkan anti babi, kalau nggak suka ke Bali itu udaranya sudah ada polusi daging babi karena pembakaran babi guling kami. Jangan gitulah menyakiti kami kan gitu ya. Apa yang suci, apa yang ini menurut Anda kan belum tentu menurut kami. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya airport banyak masalah. Ada OTT imigrasi kemarin kan, fast track 200 juta. Ada petugas imigrasi ikut dalam penjualan ginjal. Ya di Kamboja kalau nggak salah sudah tersangka. Jadi sebenarnya kemarin baru saya terima ada ground handlingnya Lion datang baru kemarin saya terima. Jadi sebenarnya airport kita tuh nggak baik-baik saja. Orang-orang Bali banyak jadi bawahan loh. Saya cita-cita saya pingin tinggi mereka jabatan. Itu dah makanya kita orang Bali seperti diberikan road kerja, cuman seperti jadi pekerja kasar gitu kan. Bener. Orang Bali. Dan owner-owner yang punya stand-stand di sana itu ada orang Bali nggak Ji? Ada orang Bali tapi sedikit, seperti teman kami yang punya warung Made itu hebat. Ada Coco Mart hebat.
Kemudian yang lain-lain banyak yang Bali, cuman Oke, komposisinya mungkin cuman 10% ya. Oh ya, ya. Karena kan kalau jadi tenan di sana kan mahal. Mahal ya mahal pasti ya. bener pasti ya. Makanya Begitu harganya ya. mahal kan di sana. Kan? Ya dalam artian ya itu kita dorong Punapi cara pengusaha Bali jadi berdaulat gitu ya. Tiang itu sebenarnya suka ngurus yang kecil-kecil. Contoh, sekarang sulinggih ya. Suling-suling yang ada di Bali itu kalau masuk airport tuh bisa masuk lounge loh, gratis loh. Lounge khusus. Jadi sulinggih mau ide pedanda, Sri Begawan, Sri Empu datang ke airport itu tiang yang merapatkan sama airport. Jangan, pertama saya tidak mau sulinggih saya tuh antri. Oh, berarti kalau Kan sulinggih mau naik pesawat punya dia, jalur khusus. Enggak, bukan jalur khusus, dia dibantu sama greeting service. Oke. Ada pengumumannya. Jadi niki semeton juga kalau mengantarkan ide sulinggih ke airport, ada counternya di depan. Ya, jadi harus sulinggih itu datang disambut. Tidak boleh antri di antri tiket, check in tuh nggak boleh. Oke. Sulinggih tinggal duduk mantan melinggih di ruang transit, kemudian mereka bisa antri nanti diantrikan sama petugas. Itu enggak. Nah, ini kan yang pertama check in dulu. Yang nomor 2, tiang rapatkan. Jangan namanya afsek itu sembarangan pegang-pegang badannya sulinggih. Misalkan saya minta security yang Hindu yang nyambut, Swastiastu Ratu, baru nanti ya pegangnya nggak seperti pegang teroris gitu ya, halus gitu, sugre. Ada kadang-kadang kan ada bawa kleneng, menten bawa tongkat kan, itu kadang-kadang dimasalahin. Ya sering dimasalahin sulinggih kita itu bawa tongkat dimasalahin, dah disuruh taruh di bagasi, sedangkan tongkat nikah kan sampun di Pasupati. Oke. Jadi nanti sampai atas ke ruangan sulinggih itu tidak duduk di kursi biasa, masuk lounge free. Free itu minum, makan free. Itu AWK yang perjuangkan. Oh berarti aja dulu yang mendesak pihak bandara ya. Saya yang tulisan Om Swastiastu, tiang dengan Pak Wagub Sudikerta. Dulu mana ada tulisan datang ke Bali Om Swastiastu. Bukan karena pergubnya Koster berarti itu ya? Oh enggak, jauh. Waktu saya periode pertama sebelumnya itu ya. Tiang sama Pak Wagub Sudikerta waktu itu ya kita desak. Pernah sempat waktu pergantian GM diganti itu dihilangkan di Videotron, tiang protes ganti harus tetap ada Om Swastiastu pakai tulisan Bali Om Kare. Oke. Apalagi ya, ada marmer, ada patung ada Bung Karno di sana. Baru mendarat, lihat dah nih di gate itu. Menten pun sampun di sana, menten prasasti Soekarno. Itu dari Museum Soekarno sumbang itu. Iya, karena dulu ayah saya dan Bung Karno bolak-balik Bali Jakarta membangun Istana Presiden kan almarhum ayah saya yang membantu. Gitu. Makanya sebenarnya banyak kalau udah urusan airport sangat menarik gitu buat. Nah, yang kemarin membuat viral kan to the point aja, Ji. Yang penutup itu yang membuat viral, Ji. Nah, yang membuat jadi saentiro jagat itu penutup. Nah, itu dipotong sama salah satu media. Namanya media, kalau nggak salah media Republika. Sebenarnya kan tiang rapat 29 Desember 2023. Pertama dipotong. Padahal Haji nggak ada nyebut gini kan. Cuman mereka medianya itu udah mereka buat narasi itu. Menegaskan kan. Padahal maksudnya Haji belum tentu itu kan. Kalau dalam perspektif hukum kan apa yang saya omongin itulah yang menjadi bukti hukum. Betul. Nggak ada ngomong, saya nggak ada ngomong tentang agama A, tentang penutup A. Ya. Ngapain lu protes? Makanya gitu loh. Udang pun penutup kan juga. Udang tuh penutup. Ini gitu. Saya tadi ditanya itu, kenapa itu nggak ada penutup? Ya memang saya nggak suka kalau saya seperti tiang kan, pakaian tiang kan begini ya. Kalau sida itu saya ada topi loh, topi Garuda. Sama juga tuh petugas tuh kan pakai topi-topi macam-macam. Boleh dong, lu jangan pakai penutup dong. Mungkin dimaksudkan topi itu kan ada juga yang petugas itu yang pakai topi kan gitu ya. Iya. Makanya. Makanya kemarin tiang laporin balik. Kan saya udah laporin balik.
Aji kan dilaporin juga ke Bareskrim. Berarti Aji lapor balik. Lapor itu balik, udah. Masalah itu. Masalah itu enak aja saya dituduh. Semua ada tokoh agama, ada apa namanya tokoh majelis, saya laporin, udah diterima laporannya. Saya harga diri loh. Ngapain saya orang Hindu, saya putra Hindu Bali, saya cuma ngasih nasihat agar this is Bali, pakailah udeng, pakailah baju Bali, pakailah yang cantik, pakai bija, pakai bunga. Masa tiang nggak boleh? Ini ada narasi counter dari pihak sana Haji. Oh nggak apa-apa dong kalau ada yang pakai penutup. Itu kan menunjukkan Bali apa namanya toleransi tinggi gitu. Ya sebetulnya kalau itu gimana Haji? Itu kan orang-orang. Pokoknya gini deh Win ya. Saya nggak mau nanggepin. Karena frekuensi kita beda. Betul. Karena kan kalau masuk Bali ya ciri khas Bali kan gitu harusnya. Enggak, ada yang begitu. Ada itu juga macam-macam itu yang mengatakan counter loh. Konteksnya beda, Bro. Ini Bali ini adalah pulau dewata, pulau seribu pura. Di dalam kebudayaan kami itu ya terbuka. Kalau soal toleransi nggak usah lah. Toleransi nggak sebut-sebut gitulah, gitu ya. dalam artian. Ini konteksnya beda dan saya wanen aja. Saya karena dia nggak ngerasa salah loh. Saya merasa contoh kenapa bisa viral. Dukungan datang dari seluruh Indonesia. Ya, itu kan semesta yang kerja. Sama seperti YouTube-nya Jak Bali nih, mau viral atau enggak, di luar frekuensi ada yang kita bawa teknologi telekomunikasi itu kan ada semesta. Ya. Kalau Sang Hyang Widi menginginkan tak viral lah Arya Wedakarna. Itu kan ngirim pesan. Seperti masalah bakso yang saya kemarin lawan, kenapa you bongkar-bongkar viral yang saya nggak masalah dibully sama orang yang di luar. Yang penting saya bisa menunjukkan kepada Betara Sesunan, kepada leluhur saya bahwa saya berani. Saya nggak seperti tokoh lain yang cuma berani sama sesama orang Bali. Nah itu saya berani. Kalau dibandingin seperti Tiang kemarin melaporkan tokoh agama ini, melaporkan majelis, saya berani kok. Ngapain Tiang takut? Kan dulu leluhur kita ide dalam Watu Renggong kan begitu. Win tahu kisahnya dulu setelah Majapahit runtuh, Win? Itu ada utusan dari luar Bali yang datang ke Bali bertemu dengan raja dalam Batu Renggong. Yang diminta utusan ini ketika Majapahit runtuh meminta agar Bali itu pindah agama. Oke. Baca babatnya ada. Ya, itu kan leluhur kami juga dari Kelungkung. Beliau ide dalam Watu Renggong tegas. Ada kalau tidak salah ada syarat pokoknya, syarat tertentu. Tetapi si utusan ini tidak bisa memenuhi syarat itu. Apa yang dilakukan oleh ide dalam Watu Renggong? Keluar kamu dari Pulau Bali. Jangan ganggu agama Hindu. Di zaman kemerdekaan ada Mr. Gusti Ketut Puja. Satu-satunya orang Hindu yang rapat sama Bung Karno sebelum Indonesia merdeka. Mr. Gusti Ketut Puja itu penolak syariat. Ketika Indonesia ini mau jadi negara agama atau menjadi negara negara berbasis agama, Mr. Gusti Ketut Puja dari Puri Sukesada Beleleng, beliau melawan. Kalau sampai Indonesia menjadi negara agama, maka Bali tidak akan bergabung sama Indonesia. Satu-satunya orang Hindu yang berani speak up di Jakarta. Gusti Ketut Puja itu ya. Ketut Puja. Sekarang apa bedanya ide dalam Watu Renggong? Apa bedanya Mr. Gusti Ketut Puja dan Gusti Wedakarna? Nah, makanya Tiang baca di netizen cuma WK yang berani seperti ini, yang lain siap masalah ini. Tiang yang penting Tiang tidak memanfaatkan situasi. Kan Tiang kan lurus-lurus aja. Karena mereka lah yang memulai, Win. Tapi dampaknya Ji disebut AWK ini Islamofobia gitu bahasanya Ji. Nggak ngurus. Bukan begitu ya? Ya ngapain? Kan tidak ada nyebut agama juga kan di sana kan setemannya. Ajudan saya agamanya beda loh. Benar. Saya Islam, sopir saya Kristen. Terus Tiang punya 8 museum. Ada 8 museum. Yang saya buatkan museum itu Museum Ibu Fatmawati. Ada foto Fatmawati. Beliau seorang putri Muhammadiyah.
Saya buatkan museum Bung Karno. Bung Karno seorang Islam. Nggak ada tuh foto saya di sana. Kemarin yang ada podcast di sini saya kaget juga dia statement begitu. Wah, WK ini Sampai dibayar saya asing gitu untuk memecah belah bangsa gitu. Saya Itu Aji laporan juga ya? Itu tamu-tamu kamu yang ada di sini itu ya Win, saya laporin tuh. Oh gitu. Saya nggak dilaporin kan ya? Kalau Win bengkung-bengkung saya laporin. Siap. Makanya kemarin tuh saat yang dituduh. Nah, saya itu dituduh apa namanya? Saya dituduh Hare Krishna. Saya ini pemakan babi. Kamu tahu nggak Hare Krishna itu ketat, vegetarian bener. Saya suka sama Sri Krishna sama dengan Jokowi. Saya suka Narayana, saya suka sama Dewa Wisnu yang ada di Pura Pusat. dituduh sampradaya WK gitu kan juga. Coba lihat di Instagramnya Wedakana terakhir. Kemarin kan odalan, saya makan babi guling loh. Kan banyak yang minta, Ji, tes kriuk dong. Oh iya, dulu waktu Tiang sering sama owner almarhum Babi Guling Panana kan, jam 12 malam, jam 1 malam, Aji kan datang ke sana kan. Datang makan Babi Guling. Benar. Itu aduh aneh Kaget saya jam 12:30 malam. Wih, gila AWK tuh kawin gitu. Gila. Susah loh menjadi Hare Krishna. Saya bukan Hare Krishna, enak aja dalam artian tiang Hindu Dharma. Saya sekjen penglingsir ide dalam benculuk Tegah Kori, tiang warga desa adat, tiang Mebanjar di desa adat Nabi Sumerta. Ya, saya baik sama desa adat di Jembrane. Almarhum ibu saya meninggal pakai bade, tiang pemakan babi. Kok dituduh itu enak aja. Makanya saya laporin, enak aja lu nuduh. Pakai ada tuduhan apa kemarin itu menerima dana asing. Nah, dana asing untuk memecah belah bangsa gitu katanya. Mereka tuh social climbers. Mereka tuh. Pokoknya kalau ada kasus AWK mereka paling awal itu yang namanya ngomong. Itu berarti ini kaitan dengan politik sekarang berarti Ji, ya. Politik. Nah, sekarang ini ada nih. Coba ada nggak ini saya apa itu? Mumpung apa tuh? Atau di foto deh. Ini apa namanya tuh? Di foto deh yang. Oh, nanti kirim aja saya tampilin di sini. Oh, tampilin ya. Saya tampilin itu ada. Ada itu apa namanya? Yang mendemo saya Win. Siapa Win? Caleg. Oh, ada caleg ikut demo. 4 caleg. Oh, itu peraturan Bawaslu nggak boleh ya? Nggak, secara Bawaslu kita nggak boleh. Sesama caleg itu kita nggak boleh saling nyerang. Oh gitu? Nggak boleh. Oh. Mengomentari itu nggak bisa. Itu namanya black campaign. Begitu. Jadi yang laporin saya itu 4 caleg, 2 semuanya kebetulan bukan 4 caleg ini dari partai yang berbau agama. Dan mereka nyalek. Makanya kan itu saya laporin ke Bawaslu kemarin. Berarti aturannya gimana itu? Kalau misalnya ada debat gitu, acara debat itu kan saling gini gitu, Ji. Oh, bukan debat. Oh. Itu black campaign. Oh, maksudnya mereka demo kan? Oh, demo. Mereka demo, bukan di dalam konteks debat loh. Nih lihat nih. Ini gambarnya nih, udah ada nih. Oke, coba bisa dia lihat nih sebentar, Ji. Biar tahu wajah-wajahnya lah. Ya. Oh, di blur ya. Oh, ini caleg-caleg partai itu ada partai Orange, ada partai tingkat 1, 2 atau Denpasar kayaknya itu. Denpasar, okay. Sama ada partai baru begitu. Terus kepentingan mereka apa? Dari dulu tiang simak memang kalau tiang pengamat politik ya banyak cara digunakan untuk menghancurkan politik AWK biar AWK endgame ini. Cuman nggak bisa-bisa kayaknya. Ya, karena saya kan berpacu pada kebenaran. Iya. Ada juga caleg DPD saya laporin. Oh, ada juga? Ada. DPD? Iya, kamu tebak aja. Oh iya, kan sudah pernah kita bahas dulu. Iya, bukan. Oh, bukan itu. Baru ini saya laporin gara-gara dia komentar tentang kerja saya. Kan nggak boleh, Win. Oh, nggak boleh. Nggak itu bisa. Juga ya? Itu black campaign. Kita tuh harus fokus sama program kita. Kita nggak boleh kita ngomentarin yang lain. Makanya kemarin seperti capres pun cuman mengomentari aja nggak boleh. Nggak boleh. Loh, kalau komentarnya negatif loh. Oh, maksudnya kalau komentarnya saling mendukung, giring, jaga. Misalnya kalau mau mengkritik gitu?
Nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa di dalam masa kampanye ini, nggak bisa. Gila. Ada aturan gitu. Nggak bisa, Win. Apalagi yang disebut udah jelas. Si caleg DPD ini, ya dia sudah jelas nyebut nama saya. Dia sudah jelas menampilkan wajah Tiang. Bukan inisial lagi loh. Nggak boleh. Itu etika. Ya sama seperti capres-capres itu. Di dalam forum debat boleh. Dalam forum debat seperti debat capres cawapres mau saling serang, saling Debat adu resmi gagasan. atau debat kalau debat podcast ini gimana aja? Harusnya debat resmi. Oh gitu. Kalau debat-debat di luar resmi, makanya Mas Gibran saya setuju. Di luar resmi dia kan nggak mau datang. Itu bahaya, itu bisa penggiringan. Dan tidak ada bukti, dan kan tidak ada negara hadir di sana. Kalau di dalam debat resmi, misalkan KPU yang menyelenggarakan, itu negara hadir dengan kekuatan undang-undang. Kalau misalkan LSM swadaya, itu kurang bisa ditanggung-jawabi landasan hukumnya. Itu makanya hati-hati. Tapi kalau misalkan udah nyerang program, kamu program ini bagaimana, nggak bagus, itu black campaign. Ada aturannya, makanya laporan kami kemarin diterima Bawaslu dengan satu. Berarti kalau calon nggak boleh gitu, tapi kalau masyarakat boleh. Boleh. Masyarakat misalkan ini bandingkan kerjanya AWK sama caleg ini boleh. Oh gitu. Misalkan, tapi kalau berarti calonnya baru nggak boleh. Nggak bisa. Calon itu tidak bisa menampilkan apa ya secara terbuka nyerang itu tuh nggak bisa, itu black campaign termasuk yang ini yang 4 orang caleg dari partai-partai agama ini yang diduga itu kan udah nyerang saya. Turunkan AWK, tidak setuju sama AWK, bagaimana? Dan difitnah kan saya kan, dianggap menistakan. Yang mana dinistakan? Gitu loh. Sedangkan kasus-kasus seperti ibu desa, kasus tentang sumber kelampok, kasus tentang taman pancing, kasus tentang ada yang menghina ada ulama gitu mungkin yang dianggap menghina agama Hindu. Kenapa nggak diproses? Betul. Kan gitu. Makanya sebenarnya tagline AWK sekarang tuh AWK pasang badan. Demi Bali, saya nih anak tokoh loh. Makanya Tiang ingat penggalan dari kitab suci Bhagavad Gita, Win. Ini menjadi penguat kita sebagai orang Hindu. Apa yang dikatakan Sri Krishna sama Arjuna? Apa yang dikatakan Dewa Wisnu sama Arjuna di perang Bharatayuda? Arjuna, tidak peduli seluruh alam semesta menghumuskan pedang ke hadapanmu, tetapi selama ada Tuhan, ada aku, maka seluruh alam akan melindungimu. Ada Bung Karno bilang juga mirip, karena Bung Karno pencinta Bhagavad Gita. Apa kata Bung Karno? Jika kamu menginginkan sesuatu, maka kamu kerja keraslah anakku. Kalau kamu kerja keras, maka seluruh semesta bahu-membahu membelamu. Jangan dikira Arya Wedakarna di demo sesunan yang menten di pura-pura itu nggak bergerak. Bergerak. Mereka kan bisa begini. Yang saya bela kan Bali. Jangan bilang leluhur Majapahit tidak ada di belakang saya. Sesunan, Rencang Agung semua. Makanya kan siapapun yang coba jatuhkan saya kan begini. Tek. Iya. Win seksi deh. Makanya saya kalau melihat secara jernih, objektif, waduh, nih yang ingin jatuhin AWK ini masih di bawah WK, ilmu politiknya semua ini. Ilmu politik sama ilmu gaib. Kalah dia tuh. Karena Tiang putih soalnya, Dharma. Iya. Tiang ilmu Sangyang Widi soalnya. Ilmu Brahman, nggak pakai ilmu macam-macam. Astung Karawin sehat lah. Mantap. Seger bunger dan looks happy, awet muda. Happy aja mereka. Capek-capek ngejatuhin, Tiang kerja aja, bantu orang. Dan sekarang terima kasih loh Win, berkat Jack Bali loh. Berkat Jack Bali followernya AWK nambah. Berkat Jack Bali, berkat kasus Image ini AWK gini ya. Kalau begitu dulu kan beda kan. Terima kasih seperti beli jering, terima kasih kan. Oh iya, beli jering saya kaget juga. Wih,
Gila, beli jering. Beliau tuh orang baik kan begitu ya kan. Saya juga kenal sama istri beliau. Terima kasih. Kemudian juga ada beberapa teman-teman, ada yang kirim Suardana juga kemarin ke sini membela AWK. Ya gitu. Jadi ya udah kita bersatu. Makin pun momentum tunjukkan orang Bali bersatu. Makanya kenapa tiang ngotot ngelapor balik. Pangade orang Bali wanen ngelapor. Mau dia majelis kek, mau dia tokoh agama kek, kalau memang mencemarkan nama baik ya saya laporin, enak aja. Ini NKRI, saya kesatria, saya punya jiwa puputan. Cuman salahnya gitu, kita harus dorong warga Bali niki, semeton anak muda niki, cuman jangan hebatnya berkomentar di medsos. Medsos, oke. Tapi kenyataannya kirang. Seperti misalkan udah lama nih ada kasus-kasus tawuran, Kulkul Bulus. Saya salut tuh. Desa apa itu yang Kulkul Bulus? Yang Kulkul Bulus itu ya. Salut saya, itu baru anak muda hebat. Gitu baru bagus. Saya salut sama anak muda yang datang membela AWK, membela frontliner, datang dari jauh-jauh, datang suarakan, itu saya salut, itu yang bener. Tapi kalau kita cuman rebahan, mager, cuman WA, siap Ji, dukung Ji. Tapi saya terima kasih juga. Terima kasih juga. Yang penting ya jangan lupa begitu 14 Februari ya eksekusi betul. Di sana kan begitu. Tapi kalau 14 Februari berarti optimis pasti lolos tanpa mendahului Astungkaro suara tertinggi kembali Astungkaro ya 1 juta suara tembus. Rahasia itu. Tapi kalau angka udah yang tahu dalam artian dari hitung-hitungan kan setiap anggota. Ya bener, jangan ribet. Jangan kita ngurusin suara orang. Betul. Ngurusin aja konstituen. Betul. Kalau pemilu 2014 yang poleh 178.000, fokus aja pelihara, baikin, kerja yang bener. Kemarin yang poleh suara 742.000, kerja yang baik gitu. Kalau yang lihat komentar pendukung tiang yang semangat Ji ya, tiang doakan Ji, tiang bagaimana itu kita lihat. Banyak orang berharap loh, jutaan orang di Bali yang baik dan mendoakan saya. Nike yang tiang lihat, ngapain saya perhatikan segelintir yang demo-demo tuh. Anggap aja mereka bukan pemilih kita. Dan mereka, golongan itu tidak akan pernah milih putra-putra Bali. Karena sudah doktrin. Makanya udah, tiang lihat ngapain ribet 1, 2, 3. Apalagi makin ketahuan, caleg kan. Bahaya nih, bisa pidana nih. Ya sama seperti AWK, tiang caleg. Saya datang ke rumah caleg yang lain, saya datang ke kantornya, saya teriak-teriak di sana gimana? Kan salah. Mereka datang ke kantor saya, teriak-teriak di depan kantor saya loh. Itu udah nggak bener nih Kak. Itu udah sangat-sangat black campaign. Bukan hanya black campaign pasang baliho aja salah. Black campaign pasang spanduk untuk pembunuhan karakter aja salah. Apalagi teke. Makanya kemarin saya tegur juga tuh sekretariat kantor DPD, ngapain kamu terima? Enak aja. Terima di kantor itu. Ya, makanya nggak tahu tuh besok saya akan rekomendasikan ganti semua. Diterima, teriak-teriak di kantor saya. Saya kan pejabat aktif. Kan belum ada satu proses macam-macam. Lu hormati dong. Teriak-teriak, turunkan AWK. Pokoknya kami siap menggeruduk Bali. Kami siap akan berhadapan dengan AWK. Ngapain? Pakai bawa nama agama suku pula. Teriaknya di kantor saya. Oke Ji, terima kasih banyak. Nah, kalau sama Ji AWK nggak pernah sebentar ya podcastnya nih. Menarik ya. Jadi keluar unek-uneknya. Ya tapi podcastnya Jack Bali sudah makan korban. Bintang tamunya sudah dilaporkan ke polisi. Yang penting hostnya tidak. Makanya hati-hati ya diundang ya. Kalau diundangnya membahas yang lain nggak apa-apa. Hati-hati kalau nanti diundang bahas AWK, yang namanya mata-matanya AWK di mana-mana seluruh Bali. Lapor Ji. Makanya saya seriusi kan. Jadi selamat menikmati mereka yang kemarin bully-bully ya. Penting terima kasih, penting sehat semua.